Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, Bapak, dosen, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Siti Nurhasana dengan NIM 2024-01000096 dari kelas SD 24C, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Nusa Putra Sukabumi. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan refleksi dan review atas 3 pertemuan perkuliahan pendidikan inklusif yang diampu oleh Bapak Sajidin MPD, yaitu pertemuan 9, 10, dan 11. Ketiga pertemuan ini saling berkaitan erat, dimulai dari bagaimana kurikulum dimodifikasi bagi anak yang berkebutuhan khusus, dilanjutkan dengan cara menganalisis kebutuhan belajar mereka dan merancang strategi pembelajaran, hingga bagaimana lingkungan sekolah perlu dibuat aksesibel secara fisik maupun non-fisik. Baik, sebelum masuk ke materi inti, izinkan saya menampilkan dahulu agenda atau garis besar pembahasan kita hari ini. Pada slide ini, saya akan tampilkan 4 poin utama yang akan kita bahas bersama hari ini. Yang pertama, kita akan membahas modifikasi kurikulum dari pertemuan 9. Bagaimana kurikulum reguler diadaptasi agar sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, kita masuk ke pertemuan 10, yaitu bagaimana cara menganalisis kebutuhan belajar anak berkebutuhan khusus, lalu merancang strategi dan media pembelajaran yang tepat. Ketiga, pertemuan 11 akan membahas aksesibilitas fisik atau non-fisik di lingkungan sekolah, mulai dari desain bangunan hingga sikap warga sekolah. Mari kita mulai pembahasan pertama, yaitu pertemuan 9 tentang modifikasi kurikulum. Pada pertemuan ke-9 ini membahas tentang modifikasi kurikulum dalam pendidikan inklusif, khususnya bagi anak berkebutuhan khusus atau yang biasa disingkat ABK. Ada 4 tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Yang pertama, memahami konsep dasar modifikasi kurikulum, mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik, menganalisis prinsip pendekatan modifikasi, serta merancang strategi modifikasi yang ramah anak berkebutuhan khusus atau ABK. Mengapa topik ini penting? Karena kurikulum yang sama untuk semua siswa tanpa penyesuaian justru bisa menjadi hambatan bagi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus dalam belajar. Untuk memahami modifikasi kurikulum lebih dalam, kita perlu kembali dulu ke pertanyaan dasar. Sebenarnya apa itu kurikulum? Menurut Parkai pada tahun 2010, kurikulum didefinisikan sebagai seluruh pengalaman pendidikan yang diperoleh oleh peserta didik dalam suatu program pendidikan yang bertujuan untuk mencapai tujuan umum dan khusus, dikembangkan berdasarkan teori, praktik profesional, serta kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Sementara menurut Kemendiknas, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, bahan ajar, tujuan, proses, dan evaluasi pembelajaran. Jadi, bisa kita simpulkan, kurikulum bukan sekedar daftar mata pelajaran, tetapi mencakup seluruh pengalaman belajar siswa secara menyeluruh. Di sisi lain, bisa dilihat pada sisi kanan slide, saya tampilkan 4 pondasi kurikulum menurut Print tahun 1993 dan dilengkapi oleh Schackbert tahun 1986. Yang pertama adalah psikologi, yaitu studi tentang bagaimana peserta didik belajar. Kedua, sosiologi dan culture, yaitu studi tentang kehidupan masyarakat. Ketiga, filosofi tentang hakikat ilmu pengetahuan. Dan keempat, histori, yaitu bagaimana sejarah membantu kita memahami isu-isu kurikulum yang ada saat ini. Keempat pondasi ini sangat penting dipahami oleh guru sebelum melakukan modifikasi kurikulum, karena modifikasi yang baik harus tetap berpijak pada landasan-landasan tersebut. Setelah memahami hakikat kurikulum, sekarang mari kita lihat bagaimana kurikulum tersebut dimodifikasi secara konkret melalui 4 model adaptasi. Nah,
Di dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif dikenal 4 model adaptasi kurikulum yang bisa dipilih oleh pendidik sesuai kebutuhan peserta didik. Model yang pertama adalah duplikasi, yaitu memberlakukan kurikulum yang sama persis dengan kurikulum siswa reguler bagi peserta didik anak berkebutuhan khusus. Model ini cocok digunakan jika kemampuan ABK sebenarnya tidak jauh berbeda dengan siswa pada umumnya. Model yang kedua adalah modifikasi, yaitu kurikulum umum disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, dan kemampuan anak berkebutuhan khusus. Inilah model yang paling sering digunakan dalam pendidikan inklusif. Yang ketiga adalah substitusi, yaitu mengganti bagian tertentu dari kurikulum dengan hal lain yang setara bobotnya, karena bagian aslinya tidak memungkinkan untuk dilakukan oleh anak yang berkebutuhan khusus. Dan model yang keempat adalah omisi, yaitu menghapus bagian kurikulum yang memang tidak mungkin dicapai oleh anak berkebutuhan khusus, tapi memberikan materi pengganti. Bedanya dengan substitusi, omisi ini benar-benar menghilangkan materi karena terlalu sulit bagi siswa. Nah, keempat model ini bisa diterapkan pada 4 komponen utama kurikulum, yaitu tujuan, isi, proses, dan evaluasi pembelajaran. Setelah membahas konsep dan model modifikasi kurikulum, saya ingin berbagi refleksi pribadi saya mengenai materi ini. Pada bagian ini, saya ingin menyampaikan refleksi pribadi saya setelah mempelajari materi modifikasi kurikulum. Materi ini menyadarkan saya bahwa kurikulum itu bukanlah dokumen yang kaku, melainkan alat yang harus fleksibel dan mampu mengikuti kebutuhan setiap peserta didik, termasuk anak yang berkebutuhan khusus. Saya juga memahami bahwa keempat model dari duplikasi, modifikasi, substitusi, dan omisi bukan tingkatan dari yang terbaik ke yang terburuk, melainkan pilihan strategi yang harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing siswa. Tantangan terbesar yang saya sadari adalah bagaimana menyeimbangkan capaian kurikulum nasional dengan kebutuhan individual anak berkebutuhan khusus tanpa menurunkan kualitas pembelajaran itu sendiri. Oleh karena itu, saya berkomitmen bahwa kelak sebagai guru saya akan selalu melakukan asesmen lebih awal sebelum menentukan model adaptasi kurikulum yang paling tepat untuk siswa di kelas saya nanti. Setelah membahas modifikasi kurikulum, sekarang kita masuk ke pertemuan 10, yaitu bagaimana cara menganalisis kebutuhan belajar anak berkebutuhan khusus secara lebih mendalam. Pada pertemuan 10 ini membahas 4 subtopik penting. Pertama yaitu analisis kebutuhan belajar anak berkebutuhan khusus. Kedua, prinsip modifikasi pembelajaran. Ketiga, strategi media sensorik dan motorik. Dan keempat adalah evaluasi efektif modifikasi. Jika di pertemuan 9 kita membahas modifikasi pada level kurikulum secara umum, maka pertemuan 10 ini membahas penerapannya secara lebih teknis dan praktis dalam kelas. Kita akan belajar bagaimana cara mengenali kebutuhan setiap anak, merancang strategi yang sesuai, hingga mengevaluasi apakah strategi tersebut berhasil atau belum. Mari kita mulai dari langkah paling awal, yaitu bagaimana cara menganalisis kebutuhan belajar anak berkebutuhan khusus berdasarkan karakteristik dan gejalanya. Sebelum melakukan modifikasi pembelajaran, langkah pertama yang harus dilakukan guru adalah mengenali karakteristik dan gejala dari setiap anak berkebutuhan khusus atau setiap jenis anak yang berkebutuhan khusus. Pada tabel ini saya tampilkan 5 jenis anak berkebutuhan khusus beserta karakteristik umum dan gejala yang dapat dikenali oleh guru di kelas. Yang pertama ada tunanetra, memiliki penglihatan yang sangat terbatas atau bahkan tidak ada sama sekali, sehingga gejalanya terlihat dari kebiasaan mengandalkan suara atau sentuhan saat dalam pembelajaran. Kedua ada tunarungu. Tunarungu mengalami gangguan pendengaran ringan hingga berat, sehingga anak tidak merespon suara atau bicaranya yang kurang jelas. Yang selanjutnya ada tunagrahita, memiliki keterbatasan intelektual. Gejalanya anak ini lambat menangkap materi atau membutuhkan pengulangan dalam menjelaskan materi. Selanjutnya ada autisme, ditandai dengan kesulitan komunikasi dan perilaku yang repetitif,
sehingga anak cenderung tidak melakukan kontak mata dan menyukai rutinitas yang tetap. Selanjutnya ada ADHD, ditandai dengan kesulitan konsentrasi, impulsif, dan hiperaktif sehingga anak sulit diam, suka menyela, dan cepat bosan. Untuk mengidentifikasi karakteristik ini, guru bisa melakukan observasi langsung di kelas, wawancara dengan orang tua dan guru pendamping, studi dokumen seperti raport atau catatan medis, serta menggunakan instrumen asesmen formal maupun informal seperti checklist perkembangan. Nah, setelah mengenali karakteristik dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus, langkah selanjutnya adalah menentukan bentuk modifikasi pembelajaran yang sesuai untuk anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis kebutuhan tadi, modifikasi pembelajaran bisa dilakukan dalam 4 bentuk. Yang pertama, modifikasi isi pembelajaran. Misalnya dengan menyederhanakan materi, menggunakan gambar atau simbol pendukung, serta mengurangi beban informasi yang diberikan sekaligus. Yang kedua, modifikasi proses pembelajaran. Contohnya dengan menambah waktu pengerjaan tugas, memberikan instruksi secara bertahap, atau menggunakan alat bantu seperti audiobook dan kartu gambar. Yang ketiga ada modifikasi lingkungan. Misalnya, mengatur tempat duduk anak berkebutuhan khusus lebih dekat dengan guru, serta mengurangi distraksi visual atau suara di sekitar kelas. Yang keempat ada modifikasi penilaian. Contohnya menggunakan asesmen lisan jika menulis terasa sulit bagi anak, serta lebih berfokus pada proses pembelajaran, bukan hanya pada hasil akhirnya saja. Keempat bentuk modifikasi ini bisa dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak. Tidak harus diterapkan semuanya sekaligus. Selain modifikasi isi, proses, lingkungan, dan penilaian, guru juga perlu memahami prinsip dasar serta media pembelajaran mendukung keberagaman peserta didik. Di sisi kiri slide ini saya tampilkan ada 6 prinsip dasar dalam modifikasi pembelajaran harus dipegang oleh setiap pendidik. Individualisme berarti pembelajaran dirancang sesuai kebutuhan dan karakteristik masing-masing anak. Fleksibilitas berarti guru harus siap mengubah pendekatan ketika strategi awal tidak efektif. Selanjutnya ada aksesibilitas. Berarti semua materi dan kegiatan belajar harus bisa diakses oleh seluruh peserta didik. Keadilan di sini penting untuk digarisbawahi bahwa memberi perlakuan berbeda sesuai kebutuhan itu bukan diskriminasi, melainkan bentuk keadilan yang sesungguhnya. Selanjutnya ada kolaborasi, berarti modifikasi pembelajaran akan lebih efektif jika melibatkan guru kelas, guru pendamping, orang tua, dan ahli terkait secara bersama-sama. Dan relevansi konseptual berarti pembelajaran harus tetap menghargai latar belakang sosial dan budaya peserta didik. Nah, di sebelah sisi kanan, saya akan tampilkan 2 jenis media pembelajaran yang mendukung prinsip tadi. Media sensorik, menstimulasi panca indera, misalnya gambar, taktil untuk tunanetra, musik edukatif, dan bahan bertekstur. Sementara media motorik melibatkan gerak fisik seperti balok susun atau permainan manipulatif dan puzzle. Sebagai contoh penerapan untuk siswa autis yang membutuhkan struktur jelas dan ruang tenang, guru bisa menyediakan jadwal bergambar, memberikan instruksi tertulis, dan menghindari perubahan jadwal yang mendadak. Setelah strategi dan media diterapkan, tentu kita perlu mengukur seberapa efektif modifikasi pembelajaran tersebut. Mari kita lihat bagaimana cara mengevaluasinya. Evaluasi ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa lingkungan belajar yang diciptakan benar-benar inklusif, ramah, dan mendukung kemandirian siswa. Ada 5 aspek yang dinilai dalam evaluasi ini. Aksesibilitas, yaitu apakah anak berkebutuhan khusus dapat mengikuti kegiatan belajar dengan media yang sesuai. Partisipasi aktif, yaitu apakah ABK terlibat dalam diskusi, praktik, atau kerja kelompok. Yang selanjutnya ada kemandirian atau bina diri, yaitu peningkatan dalam hal makan, berpakaian, dan kebersihan diri. Selanjutnya juga ada adaptasi lingkungan, yaitu apakah lingkungan belajar
sudah sesuai dengan kebutuhan sensorik, fisik, atau emosional anak. Dan terakhir yaitu kepuasan peserta didik, yaitu apakah anak berkebutuhan khusus merasa nyaman, dihargai, dan termotivasi untuk belajar. Untuk melakukan evaluasi ini, guru bisa menggunakan beberapa metode seperti yang saya tampilkan di bawah slide: observasi terstruktur, portofolio, perkembangan, checklist kemandirian, wawancara dan kuesioner kepada orang tua dan siswa, serta refleksi dari siswa dan guru sendiri. Hasil evaluasi ini nantinya digunakan untuk memodifikasi kembali strategi pembelajaran yang semakin sesuai dengan kebutuhan siswa dari waktu ke waktu. Sebelum melanjutkan ke pertemuan berikutnya, saya ingin berbagi refleksi saya mengenai keseluruhan materi pada pertemuan 10 ini. Dari materi pertemuan 10 ini, saya belajar bahwa sebelum merancang strategi pembelajaran, langkah pertama yang wajib dilakukan guru adalah mengenali karakteristik dan gejala anak berkebutuhan khusus secara cermat dan teliti. Prinsip keadilan bukan keseragaman benar-benar membuka cara pandang baru bagi saya. Selama ini saya kira perlakuan yang sama untuk semua siswa adalah bentuk keadilan. Ternyata justru sebaliknya, memberikan perlakuan berbeda sesuai kebutuhan, itulah keadilan yang sesungguhnya. Penggunaan media sensorik dan motorik juga mengajarkan pentingnya kreativitas guru dalam menyediakan jalur belajar yang beragam, karena tidak ada satu pendekatan yang cocok untuk semua siswa. Dan yang terakhir, evaluasi yang berfokus pada proses, bukan hanya hasil yang akhirnya saja, akan menjadi pedoman saya dalam menilai perkembangan siswa berkebutuhan khusus di kelas saya. Setelah membahas strategi pembelajaran di dalam kelas, sekarang kita akan beralih ke topik yang tidak kalah penting, yaitu aksesibilitas lingkungan sekolah pada pertemuan ke-11. Pertemuan 11 ini membahas tentang aksesibilitas fisik dan non-fisik dalam setting pendidikan inklusif. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi semua orang, termasuk orang berkebutuhan khusus dan lansia, untuk mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan. Dalam pengertian ini terkandung dua jenis aksesibilitas, yaitu fisik dan non-fisik, yang akan kita bahas satu persatu. Nah, ada 4 asas aksesibilitas yang menjadi dasar penyediaan fasilitas, yaitu keselamatan, kemudahan, kegunaan, dan kemandirian. Keempat asas ini akan terus kita temukan dalam setiap contoh penerapan aksesibilitas di slide-slide berikutnya. Mari kita mulai dengan aksesibilitas fisik, yaitu bagaimana desain bangunan dan fasilitas sekolah harus disesuaikan agar ramah bagi peserta didik. Aksesibilitas fisik ini mencakup banyak area di sekolah, dan yang saya rangkum ada 6 kategori utama. Yang pertama, ada jalan dan halaman sekolah harus memiliki lebar minimal 1,6 meter, dilengkapi dengan curb cut atau kelandaian, serta guiding block atau pemandu jalan taktil bagi tunanetra. Selanjutnya yang kedua ada pintu dan koridor kelas. Idealnya memiliki lebar sekitar 160 cm agar koridor cukup luas untuk dilalui pengguna kursi roda. Selanjutnya ada ruang kelas perlu memperhatikan gang antar meja yang cukup luas. Penempatan papan tulis yang mudah dijangkau untuk semua anak dan pencahayaan yang cukup terang namun tidak menyilaukan. Selanjutnya ada perpustakaan dan laboratorium harus memiliki rak yang terjangkau, ruang gerak yang luas, serta ketersediaan buku dan huruf braille. Selanjutnya ada toilet sekolah, idealnya memiliki lebar pintu minimal 1,25 meter, dilengkapi handrail atau pegangan tangan, WC duduk, dan tombol-tombol yang mudah dijangkau. Dan yang terakhir yaitu tangga harus memiliki kemiringan kurang dari 60 derajat, pegangan di kedua sisi, serta petunjuk taktil berwarna terang di ujung tangga. Semua detail ini mungkin terlihat kecil, tapi sangat berarti bagi kenyamanan dan keselamatan siswa berkebutuhan khusus dalam beraktivitas di sekolah. Selain aksesibilitas fisik berupa bangunan dan fasilitas, ada juga nih aksesibilitas non-fisik yang sama pentingnya. Mari kita bahas pada slide berikutnya. Aksesibilitas
fisik dan non-fisik diibaratkan seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Sebaik apapun bangunan di sekolah yang dirancang, jika sikap dan budaya sekolahnya tidak inklusif, maka aksesibilitas itu belum lengkap. Aksesibilitas non-fisik yang pertama adalah akses informasi dan teknologi. Misalnya, buku dalam huruf braille bagi tunanetra, bahasa isyarat bagi tunarungu, dan huruf besar serta tebal bagi siswa dengan low vision atau gangguan penglihatan jarak jauh. Yang kedua adalah kesetaraan sosial, yaitu tidak adanya diskriminasi dari warga sekolah terhadap peserta didik berkebutuhan khusus, serta kesetaraan kesempatan dalam setiap kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu contoh yang sangat konkretnya ya, adalah sikap guru saat mengajar. Guru tidak boleh membelakangi muka peserta didik tunarungu karena mereka membutuhkan kontak mata dan membaca gerak bibir untuk memahami apa yang disampaikan oleh guru. Dari sini kita bisa menyimpulkan satu prinsip utama, aksesibilitas fisik tanpa sikap inklusif dari warga sekolah tidak akan tercipta atau tidak akan menciptakan lingkungan belajar yang benar-benar ramah bagi siswa anak berkebutuhan khusus. Setelah membahas kedua jenis aksesibilitas, saya ingin menyampaikan refleksi pribadi saya mengenai pertemuan ke-11 ini. Dari aksesibilitas ini membuka wawasan saya bahwa aksesibilitas bukan hanya soal ram atau pintu yang lebar, tetapi mencakup hal-hal kecil seperti arah, bukaan jendela, dan suara pada penyeberangan jalan menuju sekolah. Saya juga menyadari bahwa aksesibilitas non-fisik sama pentingnya dengan aksesibilitas fisik. Contoh sederhananya seperti sikap guru yang tidak membelakangi siswa tunarungu karena ternyata memiliki dampak yang besar bagi pengalaman belajar mereka. Sebagai calon guru sekolah dasar, saya akan lebih peka terhadap detail lingkungan kelas saya kelak seperti pencahayaan, jarak antar meja, dan penempatan papan tulis bagi siswa berkebutuhan khusus. Keempat asas aksesibilitas, keselamatan, kemudahan, kegunaan, dan kemandirian akan menjadi acuan saya dalam menilai dan mengusulkan perbaikan fasilitas sekolah di kemudian hari. Sebelum mengakhiri pertemuan ini, saya ingin merangkum keterkaitan antara ketiga pertemuan yang sudah kita bahas. Jika kita lihat secara keseluruhan, ketiga pertemuan ini sebenarnya membentuk satu alur yang utuh menuju satu tujuan, yaitu inklusivitas dalam pendidikan. Pertemuan 9 mengajarkan kita bahwa kurikulum perlu dimodifikasi agar sesuai kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Ini adalah pondasi yang paling dasar. Pertemuan 10 melanjutkan dengan bagaimana kebutuhan tersebut dianalisis secara mendalam, kemudian strategi dan media pembelajaran dirancang, dan hasilnya dievaluasi secara berkelanjutan. Dan pada pertemuan 11 melengkapi semuanya dengan memastikan lingkungan fisik dan non-fisik sekolah disediakan agar semua peserta didik tanpa terkecuali dan dapat mengakses pembelajaran dengan nyaman dan aman. Jadi bisa disimpulkan, kurikulum yang adaptif, strategi yang tepat, dan lingkungan belajar yang aksesibel adalah 3 pilar pendidikan inklusif yang saling melengkapi dan tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Demikian presentasi refleksi dan review materi pembelajaran pendidikan inklusif yang dapat saya sampaikan, yaitu mencakup pertemuan 9, 10, dan 11. Sebagai calon guru sekolah dasar, saya berharap ilmu yang sudah saya dipelajari pada ketiga pertemuan ini dapat saya terapkan dengan sungguh-sungguh agar mampu mewujudkan pembelajaran yang ramah, adaptif, dan dapat diakses oleh semua siswa tanpa terkecuali. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian. Saya Siti Nurhasana, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.